Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada materi perkuliahan kali ini, kita akan membahas salah satu topik dalam perkuliahan perpindahan panas, yaitu mengenai salah satu peralatan yang berfungsi sebagai pemindah panas. Peralatan lain berupa jacket vessel. Kalau di Indonesia kan mungkin bisa diartikan sebagai tangki berjaket, tangki yang dilapisi oleh jaketnya, semacam pelapis di bagian luarnya. Nah, alat ini banyak digunakan di industri-industri, misalnya pada industri pengolahan makanan, pada satuan operasi seperti pada vacuum frying, pada boiler, pada kondenser, heater, dan unit pengemasan. Itu beberapa bagian di industri yang sering memanfaatkan peralatan ini. Juga dipergunakan di industri petroleum, industri kimia dasar, industri petrokimia, industri minyak dan gas. Ya, hampir semua industri yang ada kaitannya dengan reaksi kimia, ya. Karena pada umumnya peralatan ini nanti bisa difungsikan sebagai reaktor, tempat berlangsungnya reaksi kimia, yang di dalamnya mungkin memang harus dikondisikan. Pada saat reaksi itu berlangsung, bisa jadi terjadinya dalam kondisi panas, untuk kemudian nanti harus mengalami pendinginan. Sehingga perlu ada transfer panas dan ada pemanasan dan ada juga proses pendinginannya. Dan juga sering digunakan di proses-proses biologi. Karena di proses biologi, ya selain proses kimia juga seringkali dalam prosesnya melibatkan adanya panas, ya, untuk memanaskan agar proses itu bisa berlangsung dengan lebih cepat. Untuk kemudian juga perlu didinginkan. Peralatan ini pada umumnya berbentuk silinder, yang untuk agar zat atau fluida yang mengalami proses reaksi di dalam jacket vessel ini lebih cepat mengalami proses, dalam arti misalnya kalau dipanaskan cepat merata pemanasannya, kalau misalnya didinginkan ya cepat proses pendinginannya, maka seringkali di dalam jacket vessel ini juga dilengkapi dengan pengaduk dengan berupa impeller yang digerakkan oleh motor penggerak, ya, motor listrik. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, peralatan ini banyak dimanfaatkan di industri untuk proses pendinginan sekaligus proses pemanasan di satu tempat, ya, di satu tempat fluida itu dipanaskan kemudian didinginkan, ya, tanpa harus memindah fluida ke tempat lain. Jadi di tempat yang sama fluida itu dipanaskan kemudian didinginkan baru kemudian dipindahkan ke tempat yang lain.
Biasa dilakukan untuk pemindahan panas permukaan dari kondisi dingin atau panas dinding, atau juga bisa menggunakan koil pemanas. Sering pula pemanfaatan jacket vessel ini digunakan untuk mengontrol temperatur proses. Jadi ketika suatu proses itu harus terjadi pada suatu temperatur tertentu, maka dilakukanlah misalnya proses pemanasan. Tapi ketika sudah mencapai temperatur yang dimaksud, maka proses pemanasannya bisa dihentikan. Untuk dalam waktu tertentu, fluida yang dipanaskan itu akan dipertahankan kondisinya, temperaturnya, sampai proses yang dibutuhkan selesai. Untuk kemudian nanti setelah proses selesai dengan kondisi temperatur tertentu, dikontrol dengan temperatur tertentu, baru kemudian fluida itu akan mengalami proses sebaliknya. Kalau semula dipanaskan, kemudian akan didinginkan kembali ke temperatur normal atau temperatur kamar, suhu kamar. Oleh karena itu, fluida yang mengalami proses ini ditempatkan di dalam tangki. Fluida yang akan dipanaskan atau yang kemudian akan didinginkan, ya, akan direaksikan, diletakkan di dalam tangkinya. Sedangkan fluida yang akan berfungsi sebagai pemanas atau sekaligus juga sebagai pendingin, tentunya tergantung kepada pengontrolan terhadap temperatur fluida. Ini akan dialirkan pada bagian jaketnya yang menyatu dengan dinding tangkinya. Agar nanti dengan dialirkan di bagian jaketnya, maka memungkinkan dengan mudah akan dilakukan perubahan antara fluida yang berfungsi sebagai pemanas atau sebagai fungsi pendingin. Walaupun ada juga yang fluida itu tidak dialirkan di jaketnya, tetapi dialirkan di bagian pipa yang ada di tengah-tengahnya tangki. Ada jenis tertentu yang seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi, agar proses homogenitasnya segera terjadi dan mudah terjadi, maka jacket vessel ini pada umumnya dilengkapi dengan pengaduk. Jenis-jenisnya ada berbagai jenis. Nah, dari gambar ini bisa dilihat setidak-tidaknya secara garis besar jacket vessel itu ada 3 jenis. Gambar yang sebelah kiri, keterangan yang sebelah kiri ini menunjukkan jenis jaketnya, yaitu ada conventional jackets, ada half unpipe jacket, dan ada dimple jacket. Ini jenis-jenisnya, ini ada setidaknya ada 3 jenis ini. Kemudian di dinding jaketnya juga ada side glasses yang berfungsi untuk melihat proses yang terjadi di dalam jaket. Kemudian di dalamnya juga bisa terlihat adanya agitation system, ya, adanya sistem pengadukan. Kemudian juga ada insulation, ada penyekat, agar ketika terjadi proses pemanasan yang dihasilkan atau yang berasal dari fluida di jaket, nah ini tidak banyak terbuang keluar sehingga banyak membuang energi, sehingga perlu ada insulation-nya.
Ini secara garis besarnya itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan, selain berupa jaket yang ada di bagian dinding luar tangki, maka kadangkala ada juga yang jaket vessel itu fluida pemanasnya ada di coil yang ada di bagian dalam. Yang memang kalau dengan meletakkan fluida pemanas di dalam coil ya, yang ada di dalam tangki ini ya istilahnya mungkin bukan jacket vessel ya, tapi menjadi coil vessel ya, karena memang bukan berjaket ya, tapi ada coilnya. Kalau di sebelah kiri ini adalah jacket vessel ya, karena jaketnya ada di bagian permukaan dinding luarnya. Tapi kalau yang sebelah kanan ini adalah coil vessel, di mana sebuah tangki yang fluidanya ada di bagian tengah, bukan di bagian permukaan luarnya. Berikut ini adalah gambaran dari jenis-jenis jacket vessel yang tadi di bagian awal sudah disampaikan ada 3 jenis jacket, yaitu yang gambar A menggambarkan konvensional jacket, yaitu sebuah jaket berbentuk lapisan tambahan di luar jaket yang di dalam ruang yang dibatasi oleh dinding tambahan itu nanti akan dialirkan fluida pemanas atau fluida pendingin. Yang agar aliran fluida di dalam jaket konvensional ini nanti lebih turbulence, artinya partikel-partikel fluida pemanas atau pendingin itu nanti tidak mengalir laminer, yang berarti kalau mengalir laminer, fluida yang dibagi partikel fluida yang di bagian jauh dari dinding vessel ya tetap akan berada di tempat yang jauh dari dinding vessel, padahal dia membawa panas atau bisa menyebabkan transfer panas. Oleh karena itu, partikel itu harus dibuat mengalir lebih turbulen. Untuk itu, di dalam konvensional jacket ini sering dilengkapi dengan bevel. Ya, bevel yang berfungsi agar partikel-partikel fluida yang mengalir di dalam jaket konvensional jacket itu menjadi lebih turbulen, sehingga proses perpindahan panasnya menjadi lebih optimal dilakukan oleh hampir semua partikel-partikel fluida pemanasnya atau pendinginnya. Itu untuk yang jenis konvensional jacket. Untuk yang half pipe jacket bisa dilihat pada gambar B, tergambarkan adalah sebuah potongan pipa, ya, potongan pipa yang ditempelkan di dinding vessel. Ya, jadi kalau pipa utuh itu berupa lingkaran, maka karena dipotong separuh, tinggallah hanya setengah lingkaran. Yang potongan itu kemudian dililitkan, melingkar di dinding vesselnya. Dan fluida nanti akan dialirkan di dalam pipa yang hanya tinggal separuhnya itu. Sementara pada dimple jacket, nah, itu semacam pipa yang bukan pipa, semacam pelat yang dibuat bergelombang, ya, yang dibentuk bergelombang, yang kemudian ditempelkan, dilas, tempel pada dinding vessel yang di dalam ruang yang dibentuk oleh pelat yang dibentuk bergelombang itu nanti akan dialirkan fluida pemanasnya atau fluida pendinginnya.
Ini gambaran 3 macam jaketnya seperti itu. Nah, ini penampakan benda atau jaket vessel yang sebenarnya. Nah, ini kalau melihat dindingnya ini adalah konvensional jacket. Ya, ada pelapis dinding tambahan di luar vesselnya. Nah, kalau kita lihat dalam diagramnya, maka yang warna kuning merah ini adalah jaket vessel, jaketnya ya, jaketnya ya, yang berfungsi sebagai coolingnya. Kemudian di dalam vesselnya ada agitator, ada pengaduk. Kemudian yang dalam contoh ini yang diatur agar terjadi aliran turbulen bukan fluida di dalam jaketnya, tetapi justru fluida di dalam vesselnya. Sehingga di dinding vessel ditempeli atau ditambahkan adanya bevel-bevel yang berfungsi agar fluida yang di dalam vessel selama pengadukan dia akan berputar, tapi agar perputarannya itu merata menyebar, maka di dinding vessel ditambahkan bevelnya. Nah, ini adalah gambaran sebuah fungsi jaket vessel. Dalam gambar ini vessel sedang mengalami proses pengisian. Dari sebuah feed ya dimasukkanlah fluida yang akan mengalami reaksi di dalam jaket. Nah, kemudian fluida yang ada di dalam jaketnya ini mengalami proses pemanasan. Proses pemanasan dilakukan oleh sebuah heater, sehingga fluida ini mengalir di dalam vessel, dialirkan melalui heater. Karena mengalir melalui heater, maka terjadi pemanasan, sehingga fluida di dalam jaket ini terpanaskan, mengalami proses pemanasan. Setelah panas tertentu dengan dikontrol sampai mencapai temperatur tertentu dalam waktu tertentu, kemudian nanti fluida itu proses pendinginan. Fluida yang semula tadi dialirkan di dalam melalui heater akan dialirkan melalui cooling, ya, melalui kondenser. Fluidanya akan dialirkan melalui sebuah kondenser, sehingga fluida yang semula panas, fluida yang mengalir di dalam jaket semula panas akan menjadi fluida yang berfungsi sebagai pendingin, agar fluida produk yang semula dipanaskan di dalam vessel, ya, dalam jaket vessel tadi semula dipanaskan akan mengalami proses pendinginan. Yang ketika sudah mencapai temperatur tertentu dalam proses pendinginan, maka kemudian fluida di dalam vessel, di dalam jaket vessel itu kemudian di-drain. Nah, untuk kemudian dilakukan proses, misalnya karena sudah selesai tinggal di packing, nah, di cup, ya, dimasukkan ke dalam cup dalam kondisi sudah dingin, sehingga proses pemanasan dan proses pendinginan terjadi di satu tempat di dalam vessel yang pemanasan dan pendinginannya dilakukan oleh fluida di dalam jaketnya. Dengan begitu, untuk memanaskan dan mendinginkan tidak perlu memindahkan fluida dengan di tempat yang lain, cukup di satu tempat, yaitu berupa vessel yang berjaket. Nah, ini animasi yang ada, semoga bisa difungsikan. Nah, proses diawali dengan filling, pengisian di dalam vessel, dalam jaket vessel, kemudian dipanaskan oleh fluida dalam jaket. Ketika fluida mengalir melalui heater, kemudian proses pendinginan, kalau sudah dingin kemudian mengalami draining, ya, dibuang. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah half pipe jacket.
ada separuh pipa yang nempel di seluruh permukaan vesselnya. Nah, ini contohnya gambaran real vessel berjaket dengan jaket berupa half pipe jacket. Nah, sedangkan yang ini adalah gambaran dari dimple jacket. Dimple itu kalau diartikan lesung pipitnya. Jadi ini semacam dinding plat yang kemudian dilesungkan di di bagian-bagian tertentu ditempelkan ke dinding vesselnya. Nah, sehingga jaketnya nempel. Untuk menghitung laju perpindahan kalor yang terjadi di dalam vessel, di dalam jaket vessel, maka secara umum berdasarkan persamaan Newton bahwa Q sama dengan HA delta T, laju perpindahan kalor secara konveksi di dalam fluida akan sama dengan H kali A kali delta T. Dalam hal ini, maka yang perlu ditentukan adalah koefisien konveksinya, koefisien perpindahan panasnya. Karena untuk delta T itu bisa ditentukan berdasarkan perubahan temperaturnya antara sebelum dipanaskan atau sebelum mengalami proses di dalam jaket dengan ketika sudah mengalami proses. Sedangkan A-nya nanti bisa ditentukan berdasarkan luas penampang dinding vesselnya. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan secara hati-hati adalah bagaimana mendapatkan koefisien perpindahan panasnya. Yang koefisien perpindahan panas di dalam jaket vessel nanti dikaitkan dengan parameter-parameter lain, dirumuskan dalam bentuk H dikali D per K sama dengan A dikali dA kuadrat kali N kali rho per mu pangkat B dikali CP kali mu per K pangkat sepertiga dikali mu per mu W pangkat M. Di mana A, B, dan M ini adalah sebuah konstanta yang nilainya akan berbeda-beda berdasarkan kondisi dari vesselnya. Dan juga kondisi dari bilangan Reynolds-nya, bisa bilangan Reynolds atau juga bisa bilangan Prandtl. Nah, dalam hal ini hanya adalah koefisien konveksinya, dt adalah diameter tangkinya, sedangkan dA adalah diameter pengaduk yang digunakan di dalam tangki. N adalah kecepatan putaran tangki dalam satuan RPS. Jadi satuan yang digunakan adalah satuan SI. Rho adalah densitas fluida yang mengalami proses di dalam tangki. Mu adalah viskositas fluida dalam tangki. Kalau di dalam persamaan itu ada 2 mu dan mu W. Perbedaannya adalah kalau untuk mu itu viskositas fluida dalam tangki berdasarkan temperatur fluidanya. Sedangkan mu W adalah viskositas fluida di dalam tangki tetapi diperhitungkan untuk temperatur yang sama dengan temperatur wall-nya. Cp adalah kalor jenis fluida di dalam tangki. Sedangkan nilai A, nilai B, dan nilai M dipilih sesuai dengan kriteria seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa akan ada beda-beda nilai A, B, dan M untuk jenis agitator yang berbeda-beda. Bisa jadi berbeda antara ada baffle dan tidak ada baffle. Bisa jadi berbeda antara nilai NRE-nya. Oleh karena itu, agar kita
bisa memilih nilai A, M, dan B secara tepat, maka perlu kita ketahui jacket vessel itu punya agitator berupa apa, kemudian bevelnya ada atau tidak. Setelah itu kita harus menghitung NRE-nya agar bisa ditentukan nilai yang sesuai A, B, M-nya. Walaupun untuk tipe-tipe tertentu ternyata hanya ada satu nilai A, B, dan M. Yang kalau hanya ada satu nilai A, B, dan M, maka tentunya berapapun nilai RN, NRE-nya ya tidak ada pilihan. Tapi untuk tipe yang ada pilihan berdasarkan nilai NRE, tentunya harus ditentukan berapa nilai NRE-nya agar kita bisa memilih nilai A, B, dan M yang lebih sesuai. Ini sekarang kita ke contoh soal. Sebuah bejana berpengaduk dengan diameter jaketnya 1,83, diameter vesselnya ini ya, diameter vesselnya 1,83 digunakan untuk memanaskan cairan pada suhu 300 dengan diameter pengaduk 0,61, jenisnya flat bleed turbine, putarannya 100 rpm. Air panas sebagai jaket pemanas dengan suhu permukaan dinding yang ditimbulkan oleh air panas sebesar 355. Sifat fisik cairannya, densitasnya 961, Cp-nya 2500, konstanta konduksinya 0,173, mu-nya 1, untuk temperatur 300 dan 0,084 untuk temperatur 355. Diminta untuk menentukan koefisien perpindahan panas ke dinding jaket. Sebagai tambahan informasi, berikut ini adalah tabel harga koefisien koefisien perpindahan panas overall antara dua sistem fluida di dalam jaket dan fluida di dalam vessel, ya, dengan bahan-bahan untuk dinding wallnya serta ada jenis agitation yang digunakan. Jadi nilainya itu kisarannya, kalau misalnya contoh 1, fluidanya berupa steam di dalam jaket, kemudian air dalam vesselnya dengan dindingnya berupa copper, ada atau tidak ada agitation. Nah, tidak ada berarti none, kalau ada simple stirring, maka akan ada perbedaan nilai dari koefisien perpindahan panas overall-nya. Nah, ini data-data ini diperoleh dari penelitian. Ya, jadi di dalam kurung referensinya P1 ini adalah referensi dari jurnal yang digunakan. Berdasarkan soal tadi, maka kita bisa mengetahui data-data yang sudah ada. Di antaranya adalah diameter vesselnya, ya, sebesar 1,83 meter. Diameter agitatornya 0,61 meter. Kecepatan putarnya 100 rpm, ya, sehingga harus dijadikan menjadi rps, menjadi 100/60. Kemudian koefisien viskositasnya pada temperatur 300 sebesar 1 Pascal detik atau 1 kg meter detik. Sedangkan pada temperatur 355 Kelvin viskositasnya menjadi 0,084.
Densitasnya 961, koefisien konduksinya 0,173, CP-nya 2500. Dari data-data itu, maka ditanyakan berapa koefisien perpindahan panas overall-nya. H atau U boleh. Koefisien perpindahan panas, kalau H biasanya untuk konveksi, tapi kalau untuk gabungan maka U. Dari data tadi, maka bisa kita tentukan berapa besarnya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds-nya adalah dA kuadrat kali N kali rho per mu. Yang kalau kita masukkan datanya, maka diperoleh bilangan Reynolds-nya sebesar 596. Kemudian bilangan peran numbernya dari data yang ada tadi diperoleh sebesar 14.450. Oleh karena itu, dengan kondisi di mana bilangan Reynolds-nya lebih dari 500, maka untuk bilangan Reynolds lebih 500, data konstanta A, B, M yang harus digunakan sesuai dengan tabel tadi adalah A-nya 0,74, B-nya 2/3, dan M-nya 0,14. Oleh karena itu, dengan memasukkan nilai A, B, M-nya diperoleh persamaan bahwa H dt per K adalah 0,74 kali bilangan Reynolds pangkat 2/3 dikali bilangan peran pangkat 1/3 dikali perbandingan mu dengan mu W pangkat 0,14. Sehingga kalau kita masukkan dari data-data yang sudah ada tadi, akan diperoleh H kali 1,83 per 0,173. dA kuadrat kali N kali rho per mu-nya tadi adalah, atau bilangan Reynolds tadi, nilainya 596. Sedangkan peran numbernya tadi 14450. Yang dari data ini kalau kita kalikan, kita hitung, ketemunya H akan sama dengan sebesar 170,6 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, selain itu kadang-kala kita juga menjumpai adanya sebuah vessel yang ada koil pemanasnya. Jadi tadi di awal vessel itu ada yang berjaket, ada yang berkoil. Untuk vessel dengan koil pemanas, koefisien perpindahan panasnya dapat diperoleh dari persamaan untuk agitator yang tanpa bevel, bahwa H dikali dA per K sama dengan 0,87 dA kuadrat kali N per mu pangkat 0,62 dikali CP mu per K kali 1/3 mu per mu W pangkat 0,14. Jadi kalau kita menjumpai satu proses fluida di dalam vessel yang ada koil pemanasnya, maka koefisien perpindahan panasnya bisa dicari dari persamaan ini. Yang persamaan itu berlaku untuk N bilangan Reynolds antara 300 sampai 400.000. Dan apabila di dalam vessel itu ada agitator dengan jenis turbin flat blade yang disertai dengan adanya bevel, maka persamaan untuk menentukan koefisien perpindahan panas di dalam di dalam vessel digunakan persamaan ini, bahwa H kali D per K akan sama dengan 0,09 kali Reynolds number pangkat 0,65 peran number pangkat 1/3 dikali perbandingan antara dA per ds pangkat 1/3 dikalikan 2 per NB pangkat 0,2 dikalikan mu per mu F pangkat 0,4. Yang dalam hal ini
DA-nya tadi adalah diameter luar koil. Ya, bukan diameter agitatornya, tapi diameter luar koil DA-nya. Sedangkan M dan NB menyatakan jumlah vertikal bafelnya. Ya, NB adalah jumlah vertikal bafelnya. Mu F adalah viskositas pada suhu rata-rata. Merata-rata suhu fluida dan suhunya fluida di dalam koil. Jadi bukan bukan temperatur dinding ya, karena pemanasnya ada di dalam vesselnya, di tengah-tengah vesselnya. Nah, ini gambaran sebuah vessel dengan koil pemanas, tapi nggak nampak karena koil pemanasnya ada di dalam. Salah satu alat pemindah panas yang juga digunakan untuk tipe-tipe pemanasan suspensi padat, cair, atau larutan kental, larutan organik, dan sejumlah produk makanan seperti margarin, konsentrat orange juice sering didinginkan atau dipanaskan dalam heat exchangers dengan tipe scrape surface. Nah, peralatan ini terdiri dari double pipe HE dengan jaket yang berisi steam atau cairan pendingin. Ini adalah gambaran dari scrape surface heat exchanger. Ada insulation di bagian luar, kemudian ada dinding luar pipa, ada anulus, yang dalam anulus itu ada akan diisi dengan fluida pendingin atau fluida pemanas. Kemudian ada scrape rotating, ya, scraper yang ada di dalam pipa, di dalam inner pipe-nya. Yang scraper itu berputar dengan as, dengan poros yang ada di tengah-tengahnya. Jadi dalam hal ini fluida yang mengalami proses diletakkan di dalam inner pipe. Inner pipe yang akan mengalami scrap, yang akan mengalami scrap. Sedangkan fluida pendingin atau fluida pemanasnya dialirkan di dalam anulus. Nah, ini kondisi real ya, dari scrape surface heat exchanger. Ini gambaran dari scrape heat exchanger. Jadi heating jacket itu tidak lain adalah anulus tadi. Nah, di dalam scrape heat exchanger, laju perpindahan kalornya besarnya tentunya sangat bergantung kepada koefisien perpindahan panas. Yang koefisien perpindahan panasnya dicari berdasarkan persamaan H kali D per K kali alfa kali Reynolds number pangkat beta dikali D min DS kali, atau ini adalah bilangan Reynolds yang dikali dengan Dn per V pangkat 0,62 dikalikan ds per d pangkat 0,55 dikalikan NB pangkat 0,53. D-nya saja adalah diameter tangki dalam.
atau ini sama dengan diameter inner pipe ya, karena berupa double pipe tadi. Berarti D adalah diameter inner pipe-nya, bagian dalamnya, diameter dalam inner pipe-nya. DS adalah diameter pengaduk batang. V kecepatan aksial liquid, ya, kecepatan aliran fluida yang searah sejajar dengan sumbunya. Ya, jadi fluida nanti akan mengalir di dalam pipa inner pipe dengan kecepatan V. Sedangkan N adalah kecepatan putaran dari agitatornya, scrap agitatornya. NB jumlah bleed dengan untuk kecepatan aksial 0,076 sampai 0,38 meter per detik. Dengan kecepatan putar agitatornya antara 100 sampai 750. Maka persamaan itulah nanti yang harus digunakan. Ini soal tugas, salah satu tugas yang nanti harus dicari solusinya. Dari kita kali ini tentang vessel berjaket dan juga vessel berkoil. Semoga apa yang kita pelajari kali ini menambah ilmu kalian untuk agar kalian lebih siap untuk terjun ke industri, terutama terkait dengan proses-proses terjadinya perpindahan panas. Sekian pemaparan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.